Jadi kalau kamu lagi sendiri, disupport oleh visual dan pendengaran yang positif, pasti feelmu atau rasamu juga positif. Jadi sebenarnya penglihatan, pendengaran, dan perasa itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel pemberdaya diri, channel motivasi, channel yang selalu mengajak kalian semuanya belajar tentang hukum alam semesta, hukum doa, dan tentunya hukum tarik menarik yang selalu saya kupas secara spiritual. Saya ucapkan terima kasih. Tidak akan ada hentinya saya mengucapkan terima kasih. Dan saya selalu teringat dengan pesan Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, maka jangan pernah harap dia bisa bersyukur atau berterima kasih ke Allah. Saat ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menjaga energi kita agar tetap positif bahkan semakin meningkat, atau menjaga vibrasi positif kita agar terus meningkat dan terus meningkat. Dan efek positifnya ketika vibrasi kita terjaga, maka setiap doa mudah banget dan bahkan cepat banget untuk dikabulkan oleh Allah. Seperti apa caranya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut kepada materinya atau materi inti di video ini, saya persilakan Anda untuk belajar tentang magnet uang, magnet cinta, terapi luka batin, dan lain-lain secara gratis di YouTube ini, karena saya sudah bagi-bagi di playlist. Jadi kamu bisa tonton sesuai tema yang ingin kamu tonton. Cek langsung di playlist di channel YouTube ini ya. Sudah ada 2 video, yaitu bagaimana cara menarik uang dalam 24 jam bahkan lebih cepat. Ada part 1, ada part 2. Kamu wajib menonton itu. Ada satu pertanyaan yang sudah beberapa yang bertanya di kolom komen, bagaimana cara menjaga energi atau vibrasi positif itu? Sementara di 2 video tersebut saya menyarankan untuk tenang. Di 2 video tersebut saya menyarankan agar vibrasinya tetap stabil atau malah meningkat, bukan menurun. Nah, sekarang di video ini saya akan jelaskan satu persatu, atau saya jelaskan lebih rinci. Tentunya sangat mudah dipahami, bahkan yang awam banget atau nol banget yang nggak tahu tentang hukum tarik menarik, kamu bisa paham menonton di channel YouTube ini. Cara menjaga vibrasi, cara menjaga energi agar selalu positif, agar doa kita cepat diijabah, cepat dikabulkan oleh Allah. Di sini bicara keilmuan, karena bicara ketentuan itu kapasitas Allah, tetapi Allah sudah memberikan rumus di dunia ini, yaitu hukum alam semesta. Kalau kamu berpikir positif, maka yang pasti kamu dapat adalah positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu berpikir negatif, maka negatif juga yang kamu dapat. Jadi semuanya kembali kepada kamu. Di channel ini membahas tentang doa, semuanya tentang doa. Bagaimana bisa memaksimalkan doa, dan bagaimana agar apa yang kita doakan itu cepat datang kepada kita atau cepat dikabulkan oleh Allah. Salah satunya materi kali ini, yaitu menjaga vibrasi. Kita tahu, sama-sama tahu, di channel YouTube ini juga sudah lengkap saya jelaskan bahwa doa itu dibagi menjadi 3 komponen. Pikiran, ucapan, perbuatan. Pikiran ini, ucapan yang berangkatnya dari sini kemudian keluar dari lisan. Perbuatan, setiap apapun yang kamu lakukan itu akan kembali kepada kamu. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik akan kamu dapat juga. Tetapi yang menjadi misteri adalah kapan itu terjadi, atau kebaikan itu akan datang kepada kamu. Itu yang menjadi misteri, waktunya maksud saya. Berbicara tentang doa, saya sering menjelaskan bahwa ini sebenarnya kumpulan data di dalam bawah sadar. Data yang diambil dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Anggap saja itu panca indera kita. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu menjadi sebuah data di dalam bawah sadar.
dan bisa berefek untuk masa depan kita. Dan selalu dihimbau juga agar melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, dan merasakan yang baik-baik. Kalian tahu nggak kalau dari kacamata Islam, kita dianjurkan untuk tidak bermaksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, dan maksiat rasa. Di sini kamu menemukan satu titik terang yang mungkin ada beberapa teman-teman yang takut bahwa ilmu yang saya ajarkan ini sesat. Ya nggak apa-apa sih, nggak rugi juga gitu kan. Saya hanya ingin ngajak teman-teman yang benar-benar ingin belajar ilmu ini. Maksiat, balik lagi ke maksiat. Melihat, mendengar, merasa. Bagaimana agar kita bisa menjaga vibrasi? Karena ketika kita punya hajat, vibrasi kita itu kadang-kadang goyang gara-gara sesuatu yang negatif kita lihat. Vibrasi kita goyang, energi kita goyang karena kita mendengarkan sesuatu yang negatif. Kemudian rasa kita menjadi goyang karena kita merasakan hal-hal negatif. Jadi mulai dari sekarang Anda harus menjaga 3 hal itu. Lihat sesuatu yang baik-baik. Karena ketika kamu melihat sesuatu yang baik, energi di dalam dirimu akan menjadi baik. Ya, kalau kamu melihat sesuatu yang baik, kamu akan senang. Jadi bagaimana caranya senang? Yaitu salah satunya dengan melihat sesuatu yang baik. Contoh misalkan hiburan-hiburan kita itu akan berpengaruh loh dengan vibrasi kita. Misalkan kita melihat medsos. Kalau yang kamu lihat adalah pertikaian, timbul benci, ya kan? Kalau yang kamu lihat adalah berita perselingkuhan, kamu menjadi benci. Melihat acara-acara sinetron dan lain-lain, acara-acara serial yang juga diupload di YouTube yang kamu tonton, kalau itu mempengaruhi rasamu atau hatimu dan membuat kamu benci, itu juga terganggu. Akhirnya fokusnya menjadi beda. Energi negatif akan menarik hal yang negatif. Sementara kamu punya doa yang positif. Katakanlah uang, katakanlah magnet uang atau magnet cinta. Dan persyaratan untuk bisa menjadi magnet cinta adalah salah satunya, bahkan yang paling penting, yaitu menjaga rasa bahagiamu. Menjaga hatimu agar selalu stabil kebahagiaannya, kalau perlu pun meningkat. Kalau kamu melihat sesuatu yang negatif, feel happy-mu tadi menjadi goyang, menjadi rusak. Ya hukum semestanya begitu, hukum alamnya begitu. Jadi kita sebenarnya diajak menjadi orang benar kok. Belajar di hukum tarik menarik itu kita diajak menjadi orang benar. Dan mestinya ketika orang itu benar sesuai hukumnya ya, melihat yang baik, mendengar yang baik, merasakan yang baik, maka doanya mudah dikabulkan. Yang pertama adalah jaga penglihatanmu, jaga visualmu. Karena ketika kamu tutup mata, kalau kamu dibekali oleh penglihatan negatif, nih visualisasinya menjadi rusak. Gitu. Jadi jaga. Kamu yang lebih tahu bagaimana cara kamu menjaga penglihatan kamu. Setelah penglihatan yang pertama tadi yaitu pendengaran. Ini simpel saja, jadi semuanya pasti bisa paham ini. Pendengaran, hindari sesuatu atau curhatan-curhatan orang lain. Ya bicara curhat pasti bicara hal negatif nih. Kalau misalkan kita punya temennya lagi punya masalah, apalagi masalah rumah tangga, masalah suami dengan dia, misalkan ini terutama ibu-ibu. Kemudian dia cerita ke kamu, akhirnya kamu baper di sana. Sementara kamu juga punya pasangan, punya suami. Si temenmu cerita tentang keburukan suaminya, padahal hanya keburukan suaminya. Tetapi karena kamu mendengarkannya dengan perasaan, membuat kamu menjadi greget sama laki-laki. Akhirnya yang menjadi korban adalah suamimu. Suamimu gak tahu apa-apa, tetapi karena attract dari kamu, tarikan dari kamu, feelmu yang khawatir terhadap suamimu, yang sementara suamimu hanya bekerja, tetapi yang bermasalah adalah temanmu, kamu baper, kamu bisa menarik dia yang tadinya baik bisa menjadi buruk. Cuma efek yang paling pasti adalah ketika kamu mendengarkan curhatan orang lain nih, dari pendengaran nih, vibrasimu menjadi negatif. Lagi-lagi tadi kamu punya hajat positif, tetapi karena mendengarkan sesuatu yang negatif, yang positif menjadi goyang. Goyang dalam artian menjadi jauh. Jadi mestinya syaratnya adalah vibrasi positif yang akan menarik hal positif. Tetapi karena vibrasimu menjadi buruk karena mendengarkan curhatan itu, kamunya menjadi negatif energinya. Terus sama melihat medsos, apa lebih-lebih video ya. Kalau medsosnya ada unsur kebencian,
Kalau medsos yang kamu tonton, otomatis kamu mendengarkan eh, ada sesuatu yang bisa membuat rusak vibrasimu, tentunya akan berefek pada tujuanmu. Jadi pendengaran juga bahaya. Lalu perasa ini bisa muncul dari berbagai arah ya. Bisa dari visual, bisa dari pendengaran. Orang yang punya masalah hutang, orang yang punya masalah keuangan, orang yang punya masalah percintaan, ketika dia sendiri, dia masuk ke dalam kegalauannya. Ketika dia sendiri. Dan anehnya, tanpa kamu sadari, kamu sedang mengirim vibrasi yang sangat negatif namun powerful. Hati-hati. Orang kalau lagi sendiri memikirkan hal negatif, dia menggunakan rasa yang sangat kuat. Tetapi sayangnya kuatnya adalah kuat hal negatif. Jadi kalau kamu lagi sendiri, disupport oleh visual dan pendengaran yang positif, pasti feelmu atau rasamu juga positif. Jadi sebenarnya penglihatan, pendengaran, dan perasa itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan bagian rasa ini adalah bagian yang sangat fatal. Ini yang akan terkirim kepada alam semesta. Jadi kalau misalkan kamu melihat hal negatif, mendengarkan hal negatif, efeknya ada di rasa. Ketika rasa vibrasinya atau gelombangnya menjadi negatif, maka yang tadi hajatmu positif jadi tersisihkan. Malah sebenarnya keinginanmu, hajatmu adalah negatif ketika kamu merasakan hal negatif. Jadi cara untuk menjaga vibrasi atau energi agar terus positif yaitu menjaga rasa secara totalitas. Contoh, semisal teman-teman lagi di kantor nih, ya kerja di kantoran. Terus ada seseorang atau teman yang suka buat jengkel. Untuk sementara hindari orang-orang seperti itu. Tetapi jangan juga terlalu kelihatan karena pada akhirnya akan membuat orang menjadi tersinggung. Intinya cepat batasi. Karena yang punya hak kendali 100% terhadap diri Anda ya diri Anda sendiri. Sering saya katakan bahwa orang lain itu sebenarnya tidak bisa merubah kita. Tidak bisa. Dari sisi manapun, dari segala penjuru gak bisa merubah kita. Yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Sama halnya, kita juga gak bisa merubah orang lain. Dari segala penjuru, kita gak bisa merubah orang lain. Karena orang lain juga berubah karena dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita harus lebih fokus kepada diri kita sendiri. Yang paling ajaib, yang paling sering saya lakukan, yang paling sering juga banyak orang lakukan untuk menjaga vibrasinya adalah meningkatkan kualitas atau level syukurnya. Meningkatkan level syukurnya. Jadi ketika kamu fokus pada hal positif, sebenarnya hal negatif justru menjadi low. Tetapi juga begitu sebaliknya, ketika kamu fokus pada hal negatif, yang positif menjadi low. Jadi semuanya kembali kepada kamu. Itu kenapa saya menyarankan di setiap video saya bahkan, ayo tingkatkan level syukurnya. Ayo tingkatkan level kebaikannya. Ayo tingkatkan level cara berpikirnya. Ayo tingkatkan apa-apa yang ingin kamu dapat. Jadi agar lebih fokus pada apa yang kamu inginkan. Dan kalau kamu menjaga 3 hal ini saja, karena kita sebenarnya baik dan buruknya itu ditentukan dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Kalau kita ingin baik ke depannya, maka sekarang kita berpikirlah yang baik dengan cara melihat yang baik, mendengar yang baik, dan merasakan yang baik. Sekali lagi, semua terjadi sesuai data. Semua terjadi sesuai data. Data itu yang terdapat di dalam bawah sadar. Dan ini ada, data ini ada, itu tidak bim salah bim, tidak serta-merta. Semuanya berproses. Prosesnya melalui apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Saya kasih bocoran dikit. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu punya hak kendali masing-masing. Hak kendali pikiran sadar itu hanya 12%. Dan bawah sadar itu hak kendalinya 88% atau 90 bahkan 95%. Tugas dari atau fungsi dari pikiran sadar itu mengambil data. Mengambil datanya dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Bawah sadar menyimpan data dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Jadi mengambilnya pikiran sadar, menyimpannya di bawah sadar. Ketika semua data itu tersimpan, maka itu menjadi sebuah doa, harapan. Mau kamu secara langsung berharap atas yang kamu inginkan maupun sebenarnya secara tidak langsung. Maksudnya adalah kalau hatimu, datamu itu semua isinya tentang hal yang positif, maka kamu akan menarik hal-hal yang positif lagi. Kalau di bawah sadarmu data itu isinya adalah hal negatif, ya, menolak kebaikan, maka sebenarnya data tersebut akan menarik hal-hal yang serupa, yaitu
kemiskinan, kesusahan, kesialan, semuanya kembali kepada kita. Maka hati-hati dengan apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa. Secara bahasa Quran juga ada 3. Afala tufsirun, afala tasmaun, afala tatafakkarun. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Jaga itu baik-baik. Tingkatkan kualitas level syukur, kualitas kemanusiaannya, kualitas kebaikannya. Semakin kamu bisa berbuat baik, maka sebenarnya vibrasimu pasti akan lebih baik dan jauh lebih baik. Terima kasih buat semuanya, selamat praktek, dan ini harus dipraktekkan karena semuanya bicara tentang hukum tarik menarik, itu bicara hukum praktek. Gak mungkin kita bisa menjadi atau mendapatkan apa yang kita inginkan kalau hanya sebatas teori dan teori terus. Mau sampai kapan? Jadi isinya adalah praktek. Kalau kamu masih bingung cara prakteknya, tonton saja video saya satu persatu. Tapi kalau mau jalan pintasnya, belajar secara urut, kamu langsung mendaftar saja di sekolah loa yang saya adakan. Tidak ada paksaan, hanya bagi yang berkenan, mau, dan serius. Kalau nggak mau juga nggak ada paksaan. Saya tidak mengkomersilkan sebenarnya. Saya hanya mengajak bagi kalian yang bersungguh-sungguh. Kalau di YouTube gimana? Di YouTube juga sebenarnya total, tetapi materinya tidak urut. Materinya ya saat saya ingat aja gitu loh. Saat saya ingat aja. Dan insya Allah kalau kamu bersungguh-sungguh jadi juga di YouTube, ya hasilnya juga akan maksimal. Seperti itu ya, jangan lupa di like video ini dan video-video yang lalu juga. Jangan lupa komen sebanyak mungkin. Dan dahulukan ketika komen itu mendoakan orang lain. Jadi tidak sibuk untuk mendoakan diri sendiri. Karena kalau kamu berdoa untuk diri sendiri itu tunggal. Kalau kamu mendoakan orang lain itu konsepnya adalah sedekah. Dan sudah bisa dipastikan, bahkan jelas perintahnya. Kalau kamu mendoakan orang lain, doa tersebut akan kembali kepada kamu. Bahkan malaikat akan mengaminkan doamu dan kamu pun akan mendapatkan doa yang sama seperti apa yang sudah kamu doakan kepada orang lain. Jangan lupa di subscribe channel ini, bantu up sebanyak mungkin biar makin rame dan saya pun makin semangat untuk upload video. Oke, share ke seluruh sahabat kamu dan kerabat kamu. Terima kasih, saya Bagus Baraja Al-Fakir Adhaifillah. Selalu semangat, si miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan. Mohon maaf lahir dan batin.